Good evening, everybody. Tonight we will start our class, and it's talk about the module 3, which is talk about unity and then paragraph outline. So can you please open your book, page 3.2. Okay, 3.2. Before I explain to you what is exactly unity and then paragraph outline, I just want to ask you, what do you think actually unity means and paragraph outline? Maybe you already heard before what unity means and what paragraph outline. Is there any one of you that understand what unity means and paragraph outline? Ada yang bisa coba jelaskan sama saya apa arti unity dan paragraph outline itu? Oke, satu unity Mbak Desti, paragraph outline it will be Mbak Tri Ayu, oke? Unity. Okay, so unity means satu paragraf tadi itu ya disebutkan ya. So unity means that there is one main idea or one idea that talking about something in the one paragraph. Is that you mean? Paragraf unity itu tadi maksudnya Mbak bilang ada satu ide yang dibicarakan atau diperbincangkan dalam suatu paragraf. Itu ya maksudnya tadi. Oke, Mbak Tri Ayu Pujiastuti. So what paragraph outline means? Outline, ya bukan paragraf online. Okay, so you just say that paragraph outline is an outline that will guide us to not include any irrelevant ideas and to help us to write quickly, is that? Okay, jadi dari jawaban Mbak Desti tadi katanya unity means that hanya ada satu ide pokok yang dibicarakan dalam satu paragraf, ya kan? Oke, dan Mbak Triayu menjawab tadi paragraph outlining. Paragraph outlining adalah suatu outline atau kerangka karangan yang sebagai panduan kita untuk menulis suatu tulisan yang mana kita bisa lebih cepat menulis karena sudah ada ide-ide yang relevan dengan ide pokok yang akan kita kembangkan dalam satu paragraf. Begitu kan? Okay. So to make it clear, let's see our example in page maybe we can just directly go to page 3.8. Okay,
So before we discuss about this example in paragraph 3, let me tell you something that, as I already told to you, that good paragraph actually consists of three main points. Before, in our module 3, we already discussed that there are three main parts that to build a good paragraph. The first is topic sentence, and then the second one is exactly, and then the third one, yes, right. So, oh, untuk halaman yang contohnya itu 3.8. Nah, jadi di modul 2 kita sudah membahas sebelumnya bahwa ada 3 hal penting yang perlu kita ingat untuk menulis suatu paragraf, yaitu ada topic sentence-nya, ada supporting sentences, dan juga concluding sentence. Nah, sekarang unity and paragraph outline ini juga merupakan dua major aspects untuk membuat ataupun menuliskan suatu paragraf yang baik. Nah, jadi satu paragraf yang baik itu pasti harus dalam satu kesatuan atau unity, dan pasti ada kerangka karangannya atau paragraph outline. Oke? Nah, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan unity itu, mari kita coba diskusikan. Mari kita coba langsung ke latihan di 3.8. Paragraph 3. Can you see the paragraph 3 with the title cloning? Okay, so let's read like 2 minutes maybe the paragraph 3 and paragraph 4, and please find which irrelevant ideas or irrelevant supporting sentences that you can find in that paragraph. Ini kan paragraf ini sama nih, paragraf 3 dan paragraf 4 berbicara tentang cloning. Nah, coba Mbak temukan ide atau supporting sentence mana di paragraf tersebut yang tidak mendukung ke topik sentence-nya, atau ke ide atau ke pokok yang sedang dibicarakan dalam paragraf ini. Ini kan bercerita tentang cloning. Paragraf 3 di halaman 3.8. Ada kan paragraf 3 paling bawah? Have you found it? We talk about right. Oh, kamu coba translate cloning, tapi nggak ketemu artinya apa gitu. Really? You couldn't find what cloning means? Iya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cloning, cuman arti cloning itu adalah kalau kita baca seperti di buku, jadi ada sel ataupun seperti gen yang ditanamkan mungkin ke dalam hewan, dan akhirnya hewan itu bisa menjadi sama seperti gen daripada hewan yang ditanamkan tersebut. Jadi ada dua. Kenapa? Iya, jadi misalkan Mbak punya kucing satu kan. Nah, gen kucing yang Mbak ini ditanamkan ke kucing yang lain gitu. Dan nanti dia akan menghasilkan kucing yang sama gennya dengan kucing pertama itu. Jadi ada dibilang dua binatang atau dua makhluk yang mempunyai gen yang sama gitu. Iya, sama persis. Jadi kayak twin, kayak kembar gitu jadinya. Tapi dia bukan melalui, kalau manusia kan misalkan karena perkawinan gitu kan. Nah, kalau ini karena gennya yang ditanamkan ke binatang lain gitu. Kalau itu saya kurang tahu sih, karena kalau itu saya kurang
kurang tahu apakah harus binatang pertamanya harus mati dulu atau gimana. Oke? Coba kita kembali ke paragraf 3 yang di halaman 3.8. Let's see the examples here. And please found that what is the sentences or the supporting ideas that doesn't irrelevant with the topic sentence here or the main idea here. Mbak Desti bisa jadi ini baca untuk paragraf 3 dan Mbak Triayu baca untuk yang paragraf 4 di halaman 3.9, okay? No, I mean you read and then you try to find what is the irrelevant supporting ideas here. Apa ide-ide di kalimat ini ataupun supporting sentence-nya, kalimat pendukung yang tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan di paragraf ini, gitu. And please don't see the answer in that book, okay? I know that there is an answer in that book, but now please try to do yourself. Tolong dikerjakan sendiri dan kita diskusikan bersama-sama nantinya. Okay? Okay, 2 minutes, is that enough? Dua menit cukup untuk mencari kalimat pendukung yang tidak relevan dengan topik ini. Oke. Halo, Mbak Yani. That's okay. So Mbak Yani, now we are going to analyze the paragraph 3 in page 3.8. Yeah. Have you found page 3.8, paragraph 3? Okay, so we try to analyze which sentences or which supporting sentences that has no relevant idea with the topic which is discussed in this paragraph. So paragraph 3 and then paragraph 4 actually is the same paragraph, and there are some sentences that written there and it's not relevant with the topic talk in this paragraph. So could you please find what is the sentences? Bisa coba bantu kita untuk temukan kalimat mana yang tidak mendukung topik yang sedang dibicarakan dalam paragraf ini. Untuk paragraf 3 dan paragraf 4. Oke, Mbak Tri Ayu Pujiastuti. Okay, can you please explain to Mbak Yani Aryani what exactly cloning, as we already talked just now? Buka.
Bukan otaknya yang diambil, gennya atau sel itu yang dipindah ke binatang lain sehingga dia sama persis. Kalau otaknya diambil, saya nggak tahu itu proses apa namanya, Mbak. Proses pemindahan otak. Okay, have you found which sentences? Mhm. Kalimat terakhir untuk yang paragraf 3, government began to introduce bans and constraints on cloning as they felt cloning wasn't correct and because they represented the people of its country. It had to act on that. Is that you mean? Itu ya maksudnya, yang nggak sesuai. Yang mana jadinya? Sekarang topik sentence yang dibicarakan di paragraf 3 itu apa? Topik yang dibicarakan apa? Cloning. Oke, cloning itu sudah menjadi kontroversial topik. Berarti pasti kalimat pendukung setelah topik sentence itu berbicara tentang apa alasan-alasan yang membuat sehingga cloning itu menjadi topik yang kontroversial, ya kan? Nah, kalau kalimat terakhir tadi yang Mbak Mbak siapa tadi? Mbak Yeni ya? Halo? Ah, kalau ya, iya. Saya nggak bisa ngenalin suara mana yang Mbak Desti, mana yang Mbak Yeni, maaf ya. Kalau tadi Mbak Desti pilih jawabannya, katanya kalimat terakhir itu sepertinya itu yang tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan. Menurut Mbak Yeni atau Mbak Triayu, apakah kalimat terakhir itu pemerintah mulai melakukan pelarangan? Iya, memang ada cloningnya, tapi termasuk gak dengan yang di topik yang diomongin di paragraf yang di kalimat pertama? Termasuk. Mbak Desti, what's the reason why you choose the last sentence instead of the other sentence? Kenapa memilih kalimat terakhir dibanding kalimat-kalimat yang lain sebagai kalimat yang tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan? Alasannya apa? Jawaban yang lain, Mbak Yeni atau Mbak Triayu? Ah, oke. Jadi karena tadi fokusnya hanya cloning gitu ya. Hmm, oke. Bagaimana Mbak Yeni? Iya. Mhm. Dan manusia ya dengan binatang, aha.
binatang. Iya kan? Plants and animals. Iya, dari Doli. Iya, benar. Mhm. Exactly. Yes. Actual human beings. Yes. Mhm. You got actually your answer is good, really. You got it, but I mean, you're confused to explain what does it mean stem cell treatments could help repair various damaged organs. Jadi jawaban Mbak Mbak siapa tadi? Mbak Yeni sudah tepat. Uh, the sentence stem cell treatments could help repair various damaged organs. That sentence is not relevant with the topic which talking about in this paragraph. Jadi stem cell ini kan kalimat sebelumnya itu dia udah berbicara tentang cloning yang akan direncanakan dilakukan dengan manusia, ya kan? Ya. Tapi kenapa tiba-tiba kalimat berikutnya itu kembali lagi ke stem cell? Stem cell ini kan harusnya dia di ya dia kan berbicara tentang tumbuhan. Jadi dia sudah tidak unity, tidak relevan lagi dengan ide sebelumnya yang sudah dituliskan gitu. Karena dia di kalimat sebelumnya, mari kita lihat itu dari scientists then began extensive experiments on cloning and have since then cloned both plants and animals successfully. Katanya para ahli sains kemudian memulai mencoba memperluas eksperimen mereka, yaitu dengan melakukan cloning antara tumbuhan dan binatang, dan itu berhasil itu. Nah, harusnya kalau mereka mau menambahkan stem cell ini, itu diletakkan kalimatnya setelah kalimat scientist, then began and bla 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 successfully. Baru ditambahkan kalimat stem cell treatments and bla 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 various damaged organs. Baru ditambahkan kalimat the next step was to clone actual human beings. Gitu. Jadi penempatan stem cell ini di sini tidak relevan dengan topik yang dibicarakan, kontroversial topik ini gitu. Gimana? Paham? Paham atau ngantuk? Mbak Desti udah paham kenapa kita nggak pilih kalimat terakhir, yaitu governments began to introduce bans. Jangan iya kalau memang harusnya itu miss, karena gini gitu loh. Jadi udah paham ya kenapa kita pilihnya yang tidak relevan dengan topik itu adalah kalimat this stem cell treatments could help repair various damaged organs. Okay? Nah, so let's see the examples in paragraph 4 now. Kalau paragraf keempat, kira-kira kalimat mana yang tidak mendukung dengan topiknya? Dengan ide pokok. The last sentence. A group of scientists have also succeeded in cloning other animals. Kalau ini mau ditambahkan ke topik ini. Oke. Ya, jadi dia yes, exactly. Kalau ini mau kita tambahkan, we have to put it in the next paragraph. Oke, karena dia sudah mempunyai ide yang ide yang lain atau ide yang baru. Dia tidak berbicara lagi tentang cloning itu merupakan topik yang kontroversial.
tapi dia sudah mempunyai topik lain yang bahwa sekelompok ahli atau sekelompok ahli sains telah sukses melakukan cloning dengan binatang lain. Nah, jadi itu bukan kontroversial topik lagi yang dibicarakan di sini. Itu sudah berbicara, oh ternyata ada lagi cloning dengan binatang lain dan itu berhasil. Mungkin nanti kalimat pendukungnya atau supporting sentence-nya akan diceritakan binatang lain itu adalah binatang ini begitu. Can you get it, the point? Okay, good. So let's see the next slide. Okay, so this is the slide for unity. Unity is another essential element of good paragraph, and as we know, sometimes it's called thesis. Okay, so thesis, they consist of two main parts, which is topic and then predicate. Nah, kalau seperti yang udah kita bahas tadi, if you want to begin to write about a new idea, you have to move to the next new paragraph. Seperti yang di paragraf 4 tadi, kalau kita temukan bahwa ada ide baru yang akan dibahas atau dituliskan, maka kita harus meletakkannya atau kembali menuliskannya di paragraf selanjutnya. Jadi jangan dipaksakan untuk digabungkan dengan paragraf itu gitu. Karena nantinya dia tidak koheren, dia tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan. Jadi itu harus dibuat atau dituliskan di paragraf yang baru dan dengan topik yang baru juga. Okay? Any questions? No? Not yet? Okay. Okay, so this is a good paragraph as we already learned. It consists of one topic sentence and then supporting sentences. And also new topic means new paragraph. Okay, so that's about unity. And now let's see the unit 2, it's about paragraph outlining. Okay, paragraph outlining here. Have you found in your book paragraph outlining? Sudah ketemu? Okay, 3.20. Yes. So, as you found in your book that they said that paragraph outlining is an outline will guide you not to include any irrelevant ideas and also not to omit any important points. And then supporting sentence will be in logical order as well, and then it should be show the relationship among ideas in writing, and then of course it will help us to write more quickly. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia paragraph outlining ini artinya adalah kerangka karangan. Nah, ketika kita sekolah SMP, SMA, kita kan kalau buat karangan dalam bahasa Indonesia, guru kita kan pasti nyuruh sebelumnya itu untuk buat kerangka karangan, ya kan? Ya tidak, ya. So any one of you that still remember how actually to write a paragraph outline? Lupa. Ada yang masih ingat waktu dulu sekolah SMP atau SMA ketika disuruh guru untuk buat kerangka karangan, ada yang masih ingat apa yang perlu diikut sertakan di dalam membuat kerangka karangan? Oke, pokok-pokok yang akan dibuatkan di dalam karangan tersebut. Nah, mari kita lihat contoh bagaimana membuat paragraph outlining. Di buku kita di halaman 3.20 in page 3.20 there is a simple outline. So the first one you have to write your topic sentence, and then after you got your topic sentence